Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan sepertinya ada orang datang. Mungkin akan saya lanjutkan. Oh, mungkin enggak, dia enggak jadi datang. Ya sudahlah. Siapa tahu kalian mau datang untuk berdebat atau berdiskusi. Yang penting bukan debat kusir ya. Silahkan datang kemari. Saya lihatkan dulu tempatnya. Ini mana karang. Jadi kalian mau datang juga nggak apa-apa, mau berdebat atau berdiskusi. Kalau kalian takut juga nggak masalah sih. Sebenarnya saya lebih suka ketenangan. Tapi kalau diskusi ya nggak masalah. Menikah. Saya sudah menikah. Gimana ya, Allah terserah aja. Oh, saya lupa bilang kalau ada ular. Yang saya bilang. Wadah. Ada ular putih, hati-hati. Ular putih. Iya. Nggak tahu ya, yang jelas ada tadi. Ada ular putih bro, biasa orang ini kalau dikasih tahu masih bebal gitu. Aduh, semoga nggak apa-apa lah, semoga Allah melindungi. Jadi ya begitulah. Itulah ya teman-teman sekalian. Oh ya, tadi saya mau kasih tahu sama mbaknya, katanya nggak ada bukti. Ada buktinya mbak, ada mbak, datang ke psikolog mbak, ambil bukti. Salah satu itu saya kasih tahu ya, salah satunya penyakit yang nggak ada obatnya itu penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa itu nggak pernah tempuh 100% gitu, pasti ada sisa-sisanya, bekas-bekasnya itu pasti ada. Datang aja ke psikolog, jadikan saksi ahli gitu kan, pasti ada, jadikan bukti untuk saksi ahli. Terus nanti nggak tahu kalau saksi keluarga, saya nggak tahu ya, soalnya yang paling saksi yang paling bagus itu teman dekatnya tuh, tapi kayaknya teman dekatnya pengkhianat ya. Kelly kan. Jadi tapi bisa itu. Jadi kalau bilang nggak ada bukti, ada buktinya. Trauma itu bukti itu. Bawa aja ke psikolog, ambil, lakukan uji klinis. Nanti apa ya, hasil uji klinisnya bisa jadikan alat bukti. Karena nanti dihubungkan dengan apa ya? Misalnya saya nggak tahu berapa pacarnya berapa, karena dia bisa saja berargumen bahwa bukan dia gitu kan, dia punya pacar lain, siapa tahu dia pacarnya yang lain itu. Makanya harus ada saksi tentang misalnya dengan siapa dia paling lama berhubungan, berpacaran lah ya. Jadi kurang lebih begitulah. Ada kok buktinya, ada. Itu traumamu itu bisa jadikan bukti tuh. Datang ke psikolog aja, jadikan alat bukti itu, hasil tesmu. Bisa kok dibawa ke pengadilan. Katanya juga kan di Indonesia no viral no justice. Betul udah viral kan? Gak apa-apa mbak, bisa mbak katanya. Kalau ini nggak salah ya, ini mbaknya yang bilang DPR itu boneka nggak sih? Saya lupa soalnya. Sudahlah, saya belum tamat juga bacanya. Cuman jadi kesel juga ingat waktu kejadian eksperimen itu. Nah sudah, itulah kenapa Al-Quran itu ada gitu kan, untuk menuntun manusia. Allah mengatakan hukum dan atas tertentu itu untuk menjaga manusia itu sendiri gitu. Jadi kan sih bilang ya, satu-satunya penyakit yang nggak ada obatnya, yang obatnya itu nggak bisa 100% lah, itu penyakit jiwa. Makanya Al-Quran, sholat itu untuk jiwa gitu. Utamanya itu untuk jiwa, karena itu nggak ada obatnya. Makanya Allah bilang Al-Quran itu obat. Nah itulah obat untuk jiwa, salah satunya itu obat untuk jiwa. Karena memang begitu, makanya bacalah Al-Quran gitu kan. Aduh, jadi kita kalau lihat pasangan yang bahagia tuh kayak pengen nikah juga gitu kan.
Jadi kalau dibilang nikah sih emang terserah Allah kalau Allah udah memberikan. Sebenarnya kalau kalian tertarik ya sama wanita yang pengen perang. No. Kalau kalian tertarik sama wanita yang mau perang, silahkan datang kemari, saya nggak sebar nomor telepon soalnya. Atau kalian mau tanya sama Intel nomor saya kan. Gak apa lah. Ada anak kecil, bahaya. Tahu aja kali ya. Tapi nggak turun dia. Kalau nggak turun nggak apa-apa sih. Udah nggak turun deh. Jadi Al-Quran dan sholat itu untuk jiwa, utamanya itu untuk jiwa. Makanya Allah bilang orang yang berakal kan akal. Akal itu kan berhubungan ke jiwa juga kali itu. Hanya ada neuropsikologi. Jadi ya begitulah kurang lebih. Memang harus tahu menentukan batasan. Dan sekali lagi sampai saat ini pembantaian di Gaza masih sering terjadi dan kita harus menghentikan itu. Umat manusia harus bersatu. Padahal sebenarnya saya mau ceritakan sesuatu ini, tapi fokus saya teralihkan sama orang-orang ini, pasangan bahagia ini. Semoga selamanya bahagia. Kita kalau lihat pasangan bahagia pengen nikah, tapi kalau lihat pasangan retak jadi malas nikah. Apalagi lihat kayak bukan sering gini, kayaknya cowok-cowok bejat gitu kayaknya masih banyak gitu kan. Apalagi di zaman seperti itu pasti susah banget cari cowok baik, karena semua manusia itu terdorong dengan kejahatan karena riba. Jadi uang kertas itu membuat hidup kita itu sulit, itu berat, karena para pengontrol itu 1% itu, kaum elit itu memaksa kamu mengeluarkan semua energi ekonomimu, makanya kamu jadi berat hidup. Kalau hidup berat pasti masalah banyak gitu. Dan cuma cowok-cowok yang kuat banget mentalnya, berarti atau kuat banget angkurannya gitu, yang bisa bertahan dengan kehidupan saat ini. Pasti banyak orang yang terjebak dengan keburukan, dan pasti banyak cowok-cowok yang buruk pun pasti banyak. Tapi ini bisa jadi salah satu hikmah yang Allah turunkan. Dengan ujian seberat ini mana nih cowok-cowok tangguh ini, mana nih mau dipisahkan ini? Jangan cowok-cowok tangguh ini mau dikumpulkan nanti untuk pasukannya Imam Mahdi. Aduh, saya mau perang dengan Zionis. Jadi umat manusia harus bersatu sebelum misi terakhir Palantir selesai. Kalau misi terakhir Palantir selesai katanya. Dan ternyata di Cina udah dilakukan ya. Ngeri. Pantas sih kalau lihat video anak-anak di Cina yang belajar sampai cubit-cubit itu, saya ngeri. Itu titik dimana energi ekonomi manusia itu benar-benar dikuras begitu, sampai anak kecil harus bekerja dengan giat. Orang bilang itu bagus kan? Gak bagus itu. Anak kecil itu masa pembelajaran, gak bisa dikontrol seperti itu. Sampai mencubit-cubit kaki sendiri gitu nggak bagus lah. Berarti pemerintah mereka sedang itu gencar-gencarnya menguras seluruh energi ekonomi mereka. Mungkin untuk persiapan perang mungkin ya. Karena kayaknya mereka paham tentang teori populasi dan ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya populasi. Bahaya ya. Tapi sudahlah, keluarga bahagia, semoga mereka bahagia selamanya dalam ridha Allah. Ya Allah. Iya udah lama nih sepertinya ya.
Aduh, kesalahan apa lagi nih ya Allah? Dosa apa lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah masih menegur dalam dosa, berarti kita sepatutnya bersyukur dan mencari hikmah. Alhamdulillah. Ya, Allah alam.